Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan menggemparkan. Wanita soleh dikubur hidup-hidup. Apa yang terjadi setelahnya akan membuatmu sangat terkejut. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi di balik sawah hijau dan bukit berkabut, hiduplah seorang wanita muda bernama Nur Aini. Namanya seolah menjadi doa. Setiap orang yang mengenalnya akan berkata bahwa Aini adalah sosok perempuan langka, lembut dalam bertutur, santun dalam bertindak, dan istiqomah dalam ibadah. Ia bukan hanya cantik secara lahir, tetapi juga meneduhkan secara batin. Setiap subuh, sebelum azan berkumandang, Aini sudah terlihat di musala kecil dekat rumahnya. Ia membersihkan sajadah, menggulung mukena-mukena yang berserakan, dan menyapu lantai dengan senyuman. Anak-anak kecil di kampung sering menyebutnya bidadari subuh, karena kehadirannya yang penuh ketenangan setiap pagi. Bukan hanya itu, Aini juga sering mengajarkan mengaji secara sukarela kepada anak-anak tetangganya. Ia tak pernah meminta bayaran, bahkan sering membawa kue atau permen kecil agar murid-muridnya lebih semangat. Warga desa pun menjadikannya panutan. Kalau semua anak muda seperti Aini, desa kita pasti diberkahi. Begitu kata Pak Ustaz setempat. Tapi tidak banyak yang tahu, di balik senyumannya yang tenang, Aini sering diganggu mimpi aneh. Sudah berbulan-bulan, hampir setiap malam, ia bermimpi berada di dalam lubang gelap. Dindingnya tanah basah, dan ia tak bisa bergerak, hanya bisa mendengar suara azan yang menggema pelan dari kejauhan. Dalam mimpinya, Aini terus membaca kalimat syahadat. Setiap bangun tidur, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan hatinya diliputi rasa cemas yang sulit dijelaskan. Suatu hari, Aini mendatangi ibunya. "Mak, Aini sering mimpi aneh. Kayak dikubur hidup-hidup, Mak. Rasanya sesak sekali." Tapi Aini nggak takut, malah merasa pasrah. Kayak Aini tahu, waktunya sudah dekat. Ibunya sontak memeluk Aini dan menepis kekhawatiran itu. "Istighfar, Neng, itu cuma mimpi. Kamu terlalu lelah mungkin. Mimpi buruk itu dari setan." Namun firasat Aini semakin kuat. Ia mulai menulis surat-surat kecil berisi pesan-pesan bijak dan doa-doa pendek. Ia selipkan di dalam Al-Quran, di bawah bantal, bahkan di sela-sela lemari pakaian. Seolah ia sedang meninggalkan jejak. Seolah ia tahu, waktunya untuk pergi sudah dekat. Sementara itu, di ujung desa, tersembunyi dalam pandangan orang-orang, ada seseorang yang memperhatikannya. Seseorang yang menaruh rasa, tapi bukan cinta. Seseorang yang akan menjadi awal dari mimpi buruk yang segera menjadi nyata. Dan di hari Jumat yang cerah, saat Aini baru pulang dari pengajian dan sedang menjemur mukena putihnya, angin tiba-tiba bertiup kencang. Mukena itu terbang, jatuh tepat di depan pagar rumah seorang lelaki tua, Pak Darma. Mata Pak Darma tak berkedip menatap mukena putih itu. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya yang penuh keriput. "Kalau dia tidak mau datang, maka biar aku yang menjemputnya ke tanah," bisiknya pelan. Aini tidak pernah tahu, hari-hari penuh doa yang ia lalui akan membawanya pada akhir yang tragis, dan awal dari kutukan yang akan mengguncang desa kecil itu. Beberapa hari setelah kejadian mukena putih itu terbang dan jatuh di depan rumah Pak Darma, suasana desa terasa sedikit berbeda. Angin yang biasanya bertiup lembut, kini terasa berat dan membawa hawa tak nyaman. Burung-burung yang biasa berkicau di pagi hari, mendadak sunyi. Bahkan ayam peliharaan Aini pun tak lagi berkokok. Hari itu, Aini sedang membantu ibunya memasak untuk acara tahlilan salah satu warga. Ia tampak ceria, meski malam sebelumnya kembali dihantui mimpi dikubur hidup-hidup. Ia tak ingin membebani ibunya, jadi senyum selalu ia pasang. Sore harinya, sebuah mobil mewah berwarna hitam menggeram pelan di depan rumah Aini. Mobil itu jarang terlihat di desa. Warga yang lewat langsung berhenti, penasaran. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang lelaki tua yang dikenal semua orang. Pak Darma, pemilik lahan terbesar di desa, dan juga juragan pabrik bata merah. Pak Darma dikenal berpengaruh,
tapi juga licik dan punya sejarah gelap. Ia sudah 2 kali menikah. Istrinya yang pertama meninggal secara misterius, dan istri keduanya dikabarkan kabur entah kemana. Kini, dengan kekayaan yang terus mengalir, ia merasa bisa mendapatkan segalanya, termasuk Aini. Dengan senyum palsu dan gaya bicara yang halus tapi licin, Pak Dharma mendatangi rumah Aini. Di tangan kirinya ada sebungkus besar buah tangan, kain sutra, perhiasan emas, dan sekotak uang tunai. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap Aini yang menyuguhkan teh. "Nur Aini, kamu anak yang sangat istimewa," kata Pak Dharma sambil menatapnya dengan tatapan yang membuat Aini risih. "Aku datang ke sini bukan cuma silaturahmi. Aku ingin meminangmu, menjadikanmu istri, dan membahagiakanmu sepenuh hidupku." Ruangan menjadi hening. Ibu Aini yang sedang menyetrika mukena di pojok ruangan sontak berhenti. Aini menunduk. Tangannya gemetar memegang cangkir. "Maaf, Pak, Aini belum berniat menikah. Aini masih ingin merawat ibu. Dan Aini tidak bisa menerima lamaran ini," ucap Aini dengan suara pelan tapi tegas. Pak Dharma terdiam. Sesaat, wajahnya menunjukkan kekecewaan. Tapi kemudian, senyumannya kembali terpasang, meski kini matanya terlihat berbeda, dingin, dan mengancam. "Yakin, Neng? Kalau sama saya, hidup kamu dijamin. Rumah, mobil, perhiasan, semua bisa kamu miliki." Aini menggeleng perlahan. Harta bukan tujuan hidup Aini, Pak. Aini cuma ingin hidup tenang. Pak Dharma berdiri, mengangkat hadiah-hadiahnya, dan pamit dengan formalitas. Tapi sebelum melangkah keluar pintu, ia menatap Aini dalam-dalam. "Kalau kamu menolak jalan yang mudah, jangan salahkan saya kalau kamu dapat jalan yang sulit." Dan dengan itu, ia pun pergi. Tapi ancaman halus itu menyisakan ketakutan mendalam di hati Aini dan ibunya. Sejak hari itu, bunga-bunga di halaman rumah Aini mulai layu tanpa sebab. Kucing peliharaan mereka hilang. Dan setiap malam, Aini merasa seperti ada yang mengawasinya dari luar jendela. Sementara itu, di rumah besar Pak Dharma, asap dupa mulai membumbung dari ruang tengah. Di sana, seorang dukun bertubuh bungkuk dan bermata putih duduk bersila. Di hadapannya, foto Aini dibakar perlahan, lalu dilarungkan ke dalam kendi tanah yang kosong. Pak Dharma berkata dengan suara berat, "Kalau dia tak bisa jadi milikku dalam hidup, biar dia jadi kekuatan untuk kekayaanku." Dukun itu mengangguk, lalu berkata pelan, "Darah suci seperti dia, sangat jarang. Tapi ingat, sekali dikubur hidup-hidup, rohnya tak akan tidur tenang." Pak Dharma tak peduli. Ia sudah memutuskan. Dan malam itu, mimpi Aini kembali hadir. Kali ini, ia tidak hanya terjebak dalam tanah. Ia melihat wajah-wajah orang yang menutup liang itu. Salah satunya adalah wajah Pak Dharma. Langit mendung menggantung di atas desa. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat. Burung gagak terdengar beberapa kali di kejauhan. Tanda yang dipercaya warga sebagai pertanda buruk. Di balik tembok besar rumah Pak Dharma, sebuah pertemuan gelap sedang berlangsung. Ruangannya remang, diterangi cahaya minyak dari lampu semprong tua. Bau dupa pekat mengambang di udara, membuat siapapun yang bernapas di dalamnya akan merasa mual. Di tengah ruangan itu, duduk seorang lelaki tua renta bersorban hitam, kulitnya keriput seperti kulit ular yang akan berganti. Ia dikenal dengan nama Ki Jarem, dukun paling ditakuti dari perbatasan desa. Di hadapannya, Pak Dharma duduk bersila, matanya merah karena kurang tidur dan amarah yang mendidih. "Dia menolak saya, Ki, dan sekarang semua usaha saya kacau. Proyek lahan baru macet, tambang pasir saya ambrol, dan para pekerja mogok karena katanya banyak gangguan. Ini pasti gara-gara dia. Perempuan itu pembawa sial," desis Pak Dharma. Ki Jarem mengangkat satu jari, pelan tapi tegas. "Bukan dia yang bawa sial. Justru kamu yang salah niat. Perempuan seperti itu tidak bisa dimiliki dengan uang. Dia milik cahaya. Kalau kamu mau kembali ke jalur keberuntungan, kamu harus tumbalkan cahaya itu." Pak Dharma terdiam sejenak, lalu mengangguk.
Kalau begitu, kubur saja dia hidup-hidup. Ki Jarem tersenyum samar, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang seperti kayu lapuk. Tapi tidak bisa sembarangan. Lanjutnya, dia harus dikubur saat malam Jumat Kliwon. Harus sadar, tidak boleh mati, dan harus diikat dengan tali dari pohon waru tua. Kalau semua syarat dipenuhi, tanah akan menelannya sebagai tumbal, dan kekayaanmu akan berlipat ganda. Tapi ingat, rohnya akan berkelana selamanya. Pak Dharma tidak peduli. Ia hanya ingin satu hal, menyingkirkan Aini dan mengembalikan kejayaannya. Dua orang suruhan dipanggil malam itu, Sarnen dan Bejo, dua preman bayaran dari luar desa. Keduanya dikenal tak punya hati. Mereka dibayar mahal untuk satu tugas, menculik Aini pada malam Jumat Kliwon, dan membawanya ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Ki Jarem, sebuah lahan terlarang di pinggir hutan, yang dahulu dipercaya sebagai tempat pembuangan tumbal zaman penjajahan. Lokasi itu ditandai dengan sebuah batu nisan tua yang sudah tak bernama. Pohon beringin besar berdiri seperti penjaga, dan tanahnya selalu lembab meski musim kemarau. Warga desa tak pernah berani mendekat. Anak-anak yang bermain ke sana sering sakit. Bahkan sapi yang digembalakan lewat situ mendadak mati esok harinya. Sarnen dan Bejo sempat ragu. "Pak, ini perempuan suci. Kita tega, nih?" tanya Bejo, suaranya sedikit gemetar. Tapi Pak Dharma hanya menyodorkan segepok uang, dan berkata dengan dingin, "Kalau kalian takut, saya bisa cari orang lain. Tapi jangan salahkan saya kalau kalian yang saya jadikan tumbal berikutnya." Malam itu, rencana pun mulai dijalankan. Mereka memantau rumah Aini, mengintai kebiasaannya. Kapan dia keluar? Kapan dia pulang dari pengajian? Jalur mana yang biasa ia lewati? Semua dicatat, semua dihitung dengan detail. Aini tidak menyadari satu hal, setiap langkahnya kini diawasi. Setiap senyum yang ia berikan kepada warga, ada sepasang mata yang membalasnya dengan niat busuk. Dan setiap kali ia bermimpi, suara tanah yang menutup tubuhnya semakin jelas. Sementara itu, Ki Jarem mempersiapkan segala syarat. Tali dari pohon waru, kendi tanah liat untuk menyimpan napas Aini yang terakhir, dan kunci besi yang akan dikubur bersama tubuhnya. Kunci yang disebut sebagai pengikat arwah, agar ia tak bisa kembali. Malam Jumat Kliwon semakin dekat. Langit mendung tak juga bubar. Dan di rumahnya, Aini menulis surat kecil terakhir. "Jika sesuatu terjadi pada Aini, tolong Mak jangan cari Aini terlalu jauh. Mungkin Aini ada di bawah tanah. Tapi tenang, Aini tidak sendiri. Allah selalu ada." Surat itu ia selipkan di balik Al-Quran yang biasa ia baca. Ia tak tahu kenapa, tapi firasatnya semakin kuat. Ia tidak takut mati, tapi ia takut ditelan dalam keadaan belum siap. Dan di luar rumahnya, di balik kegelapan pohon pisang, seseorang sedang menunggu, dengan karung goni dan kain penutup wajah. Malam Jumat Kliwon tiba, dan desa itu diselimuti kabut tipis yang menggantung rendah seperti asap tak kasat mata. Angin tidak berhembus, langit gelap tanpa bintang, dan suasana terasa janggal, seolah alam sendiri enggan bergerak. Aini baru saja selesai mengaji di langgar kecil dekat rumahnya. Ia pamit pada ibu-ibu pengajian, membawa mukena putih yang dilipat rapi di tangannya. Senyumnya tetap lembut, meski hatinya dicekam oleh firasat yang tak bisa dijelaskan. Langkahnya perlahan menuju rumah, menyusuri gang kecil di pinggir sawah. Namun malam itu, Aini tidak tahu bahwa dua pasang mata telah mengintainya sejak dari langgar. Sarnen dan Bejo bersembunyi di balik semak gelap, mengenakan jaket hitam dan penutup wajah. Di sebuah titik sepi antara langgar dan rumah, di bawah pohon waru yang batangnya melintir seperti ular tua, mereka menunggu. Jarak dari situ ke rumah Aini hanya sekitar 2 menit jalan kaki. Tapi malam itu 2 menit menjadi jalan terakhir bagi Aini. Begitu Aini melewati pohon waru, Bejo melangkah cepat dari arah samping dan mengayunkan karung goni besar ke arah tubuh Aini. Ia menjerit tertahan, tapi jeritannya segera dibungkam oleh tangan Sarnen yang kuat mencengkeram mulutnya dari belakang. Mukena putih terjatuh ke tanah. Tangannya meronta, kakinya menendang liar. Tapi kekuatan dua lelaki bertubuh kekar tak bisa ia lawan.
Ampun, tolong, astagfirullah. Suara Aini tertahan di balik karung. Cepat, jangan kelamaan, bentak Sarnen sambil mengikat tubuh Aini dengan tali dari pohon waru yang telah direndam air kembang selama 3 malam. Tali itu melingkari perut dan kaki Aini dengan simpul khusus, sesuai perintah Ki Jarem. Bejo sempat terdiam. Matanya memandang tubuh kecil itu yang meronta di dalam karung. Bibirnya bergetar. Sarnen, kita beneran mau lanjutin ini? Dia gak salah apa-apa. Sarnen menatapnya tajam. Lo mau dimakan tanah kayak si Wanto kemarin? Dulu dia nolak kerja buat Pak Dharma. Besoknya hilang. Gue gak mau nasib gue kayak gitu. Kita dibayar. Ya jalanin. Dengan cepat mereka mengangkat tubuh Aini ke atas sepeda motor trail, membungkusnya dengan terpal, dan melaju ke arah utara desa, menuju kawasan larangan di pinggir hutan, lokasi yang dikenal sebagai Tanah Petak 7. Tak ada sinyal di sana, tak ada lampu, dan tak ada yang berani mendekat malam-malam. Di tengah hutan, sebuah lubang besar telah digali oleh tangan-tangan bayaran. Dalamnya 1,5 meter, cukup untuk menelan tubuh manusia secara utuh. Di sekeliling lubang ditaburi bunga 7 rupa, dan dupa menyala dengan asap pekat yang mengepul ke langit. Ki Jarem sudah berdiri di sana, mengenakan jubah hitam panjang dengan kalung tulang tergantung di lehernya. Wajahnya seperti mayat hidup, dingin dan tanpa ekspresi. Turunkan, katanya pelan. Sarnen dan Bejo menurunkan tubuh Aini dari motor. Suara rintihannya masih terdengar samar di dalam karung. Buka ikat mulutnya. Dia harus sadar saat dikubur, kata Ki Jarem. Karung dibuka perlahan. Aini menggeliat. Wajahnya basah oleh air mata dan tanah. Napasnya berat. Tubuhnya gemetar. Tapi matanya tetap menatap sekeliling dengan doa. Kenapa? Kenapa kalian lakuin ini? Lirihnya. Ki Jarem hanya tersenyum kecil. Kamu istimewa, Neng. Terlalu terang untuk dunia ini. Tapi cahaya seperti kamu cocok untuk memberi makan bumi. Bejo memalingkan wajah. Ia hampir muntah. Sarnen menahan tangan Aini dan perlahan menurunkannya ke dalam lubang. Suara tanah yang berderak, suara kayu yang patah di bawah tanah, dan desiran angin aneh mulai terdengar seperti bisikan ribuan roh. Aini berdoa keras dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ampunilah dosaku, tolong lindungi ibuku. Ki Jarem mengambil kendi tanah, meniupkan mantra, lalu meletakkannya di dada Aini. Kunci arwah sudah ditanam. Sekarang, kubur. Tanah mulai dilempar satu skop demi satu skop. Aini menjerit. Tubuhnya menggeliat. Tangannya mencoba mencakar dinding lubang. Tapi tanah terus menutupinya. Sampai akhirnya hanya matanya yang terlihat. Satu skop terakhir menutupi wajah itu. Hening. Semuanya terdiam. Hutan kembali sunyi. Tapi di balik tanah itu, denyut jantung Aini masih berdetak. Ia belum mati. Dan itu adalah syarat utama agar kutukan bisa berjalan. Namun yang tidak mereka tahu, sesuatu ikut terkubur bersama tubuh Aini. Sesuatu yang tidak pernah bisa mati. Dan saat angin bertiup kencang, suara serak terdengar dari balik lubang. Aku akan kembali. 3 hari telah berlalu sejak malam Jumat Kliwon itu. Desa masih sunyi, seolah seluruh udara membawa bau kematian yang tak hilang. Warga mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya kemana perginya Aini. Ibu Aini, Bu Salamah, hampir tak tidur. Ia berkeliling desa, bertanya ke masjid, langgar, warung, bahkan ladang. Tapi semua menjawab hal yang sama, tidak tahu. Aini hilang seperti ditelan bumi. Sementara itu, Pak Dharma kembali tersenyum. Usahanya yang sempat mandek tiba-tiba lancar kembali. Proyek pengembangan tambang pasir kembali disetujui. Izin yang sebelumnya diblokir oleh pemerintah daerah kini dibuka lebar-lebar. Investor berdatangan. Ia menyumbang ke masjid, membagikan sembako ke warga, dan tampil seolah dermawan. Tak ada yang tahu, semua itu dibangun dari tubuh seorang perempuan solehah yang terkubur hidup-hidup. Tapi keheningan itu mulai retak. Pada malam keempat,
Suara aneh mulai terdengar dari arah hutan. Tangisan. Isak lirih perempuan. Sarnen yang sedang duduk di beranda rumahnya tiba-tiba mendengar suara itu. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu justru semakin dekat. Sarnen. Ia mendongak. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa kamu kubur aku? Suara itu kini tepat di belakang telinganya. Saat Sarnen menoleh, tidak ada siapa-siapa, kecuali bayangan mukena putih yang berdiri di ujung jalan, menatapnya tanpa wajah. Sarnen menjerit, lari ke dalam rumah, dan terkencing-kencing ketakutan. Tapi setiap malam suara itu datang lagi, dan setiap malam pula, sosok mukena itu berdiri lebih dekat. Keesokan harinya, Bejo ditemukan tergeletak di ladang dengan mata melotot dan mulut menganga, seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Tapi anehnya, tidak ada tanda kekerasan. Tubuhnya masih utuh, namun tanah di sekeliling jasadnya basah, dan bau dupa tercium kuat dari tubuhnya. Warga mulai takut. Mereka bilang, roh Aini gentayangan. Tapi tidak semua percaya. Namun malam berikutnya, kejadian di langgar kecil mengubah segalanya. Bu Salamah duduk sendirian setelah Isya, membaca Yasin untuk anaknya yang belum ditemukan. Tiba-tiba pintu langgar berderit terbuka. Angin dingin menyusup masuk, membuat lampu semprong bergoyang. Bu Salamah mendongak, dan di sana, berdiri sesosok perempuan dengan mukena putih lusuh, rambut panjang menjuntai, dan tanah menetes dari ujung kainnya. Mak. Suara itu lirih, retak, tapi penuh kerinduan. Mak, Aini kedinginan. Bu Salamah gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia bangkit, mendekati sosok itu, ingin memeluknya. Namun saat tangan itu menyentuh pipi Bu Salamah, terasa dingin seperti batu kuburan. Aini, bisiknya. Sosok itu tersenyum, tapi senyum itu perlahan berubah menjadi tawa lirih yang memecah malam. Maaf, Mak, Aini belum bisa pulang. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Tapi mukena kotor dan penuh tanah tertinggal di sajadah tempat Bu Salamah berdoa. Jantung Bu Salamah hampir berhenti. Tapi ia tahu kini bahwa anaknya belum mati. Ia menunggu. Di waktu yang sama, Ki Jarem mendadak batuk darah saat sedang membakar dupa di biliknya. Api dupa tiba-tiba membesar sendiri, dan dari asapnya muncul tulisan Arab yang terbakar. Tidak bisa dikurung. Ki Jarem panik. Ia tahu ada yang salah. Tali waru tidak cukup menahan arwah sekuat dia. Dia sudah menjadi roh penolak kematian. Sementara itu, di pinggir hutan, tanah bekas kuburan Aini mulai retak. Dari sela-sela tanah itu, tangan pucat berselimut debu muncul perlahan. Lalu sepasang mata terbuka, putih, kosong, dan menyala samar di tengah kegelapan. Aini telah kembali, tapi bukan sebagai manusia. Ia kembali sebagai perempuan yang ditelan bumi, tapi menolak dilupakan. Dan satu persatu orang yang terlibat akan merasakan kutukannya. Malam kembali turun ke desa itu. Udara lebih dingin dari biasanya, dan angin bertiup seperti berbisik. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Ayam berkokok tengah malam, dan bayi-bayi menangis serentak tanpa bisa ditenangkan. Para orang tua desa saling pandang. Tanda-tanda ini tak pernah meleset. Ada sesuatu yang bangkit dari tanah. Dan benar, kutukan Aini telah dimulai. Sarnen tidak tidur malam itu. Ia duduk di pojok rumah, memegang cangkul yang dia taruh di samping tempat tidur. Mata merahnya terbuka lebar, menunggu, karena setiap malam suara itu datang. Suara isakan dari dalam tanah. Kadang tertawa, kadang mengucap doa, kadang menyebut namanya dengan nada menyayat. Sarnen, apa kamu pikir aku benar-benar mati? Ia menyalakan lampu. Tapi begitu lampu menyala, ia melihat bayangan di tembok. Bukan bayangannya, tapi bayangan perempuan yang sedang berdiri diam, rambut menjuntai, dan tangan menggenggam tasbih yang putus. Sarnen menjerit, menjatuhkan lampu. Api membakar tirai, dan dalam sekejap, rumahnya terbakar hebat. Warga berlarian membawa air. Tapi yang mereka temukan hanya puing-puing dan tubuh Sarnen yang hangus.
Matanya terbuka dan mulutnya masih membeku dalam posisi teriak. Namun anehnya, di lantai kayu yang tersisa, ada tulisan terbakar. Aku belum diampuni. Pak Dharma mulai merasa dunia mulai berbalik melawannya. Semua proyeknya gagal dalam semalam. Investor membatalkan kontrak. Izin tambang dibekukan. Pabrik diboikot. Orang-orang yang dulu menjilatnya kini menjauh. Bahkan anak-anaknya mulai sakit satu persatu tanpa sebab medis. Ia memanggil Ki Jarem dengan panik. Namun ketika ia datang ke rumah dukun itu, rumahnya kosong. Bau menyengat darah tercium dari dalam. Di altar Ki Jarem, hanya ada selembar mukena putih yang dibasahi darah, dan kendi tanah pecah dengan serpihan yang membentuk huruf-huruf Arab. Tidak bisa disegel, tidak bisa ditukar. Pak Dharma gemetar. Ia tahu, Aini bukan hanya kembali. Ia haus. Haus akan keadilan yang tak pernah datang saat ia hidup. Di malam berikutnya, seseorang mengetuk rumah Pak Dharma. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya bau tanah basah. Tapi ketika ia kembali ke ruang tamu, ia terkejut setengah mati. Karena di atas sofa, duduklah seorang perempuan bermukena, memunggunginya. Rambut panjangnya meneteskan air dan lumpur. Maaf, aku lupa pamit, Pak. Pak Dharma berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia ingin kabur, namun seluruh tulangnya terasa terkunci. Sosok itu berdiri perlahan, lalu menoleh. Wajah Aini rusak. Mata putihnya menangis darah. Bolehkah sekarang giliran aku bicara? Keesokan harinya, warga menemukan rumah Pak Dharma dalam keadaan terkunci dari dalam. Saat dibuka paksa, Pak Dharma tergeletak di ruang tamu. Ia tidak mati, tapi seluruh tubuhnya lumpuh dan lidahnya membiru. Matanya terus melotot ke atas, dan dari mulutnya keluar desisan seperti orang yang sedang bicara tanpa suara. Di dinding rumah itu, tertulis dengan darah, "Aku belum selesai." Desa geger. Warga mulai berbondong-bondong pergi. Banyak yang percaya bahwa Aini telah menjadi sesuatu yang tak bisa disebut. Seorang wanita suci yang dikorbankan tanpa alasan. Dikhianati oleh manusia, tapi diberi kekuatan oleh langit. Ia kembali bukan sebagai hantu, tapi sebagai hukuman. Bu Salamah, satu-satunya yang tetap tinggal, bermimpi aneh malam itu. Dalam mimpinya, Aini duduk di tepi sungai, menatap langit. "Aku nggak marah, Mak," katanya pelan. "Tapi bumi sudah penuh dosa. Dan sekarang, aku disuruh mengingatkan mereka." Bu Salamah menangis. "Kamu mau balas dendam, Nak?" Aini menoleh, tersenyum sedih. "Aku hanya ingin dunia tahu. Jangan kubur kebaikan hidup-hidup, karena ia akan kembali, membawa hisapnya sendiri." Malam terakhir bulan itu, desa itu kosong. Hanya terdengar suara azan dari masjid yang tak lagi diisi. Dan di langit malam, ada cahaya putih melintas cepat, seperti lintasan doa atau kutukan. Tapi di tempat Aini dulu dikubur, bunga Kamboja tiba-tiba mekar, meski musim belum tiba. Dan di atas gundukan tanah itu, ada satu mukena putih bersih, terlipat rapi. Aini belum pergi. Ia hanya menunggu. Sepekan berlalu sejak malam terakhir tragedi itu mengguncang desa. Desa yang dulu ramai kini menjadi bayangan sunyi. Rumah-rumah ditinggalkan, sawah tak lagi ditanami, dan langgar kecil tempat Bu Salamah biasa mengaji kini ditumbuhi semak liar. Namun pada malam Jumat Kliwon berikutnya, malam yang sama saat Aini dikubur hidup-hidup, sebuah kejadian kembali mengguncang. Malam itu, hujan tak turun, tapi langit seperti meneteskan embun berdarah. Angin bertiup dari arah barat membawa aroma dupa dan bunga melati busuk. Di ujung hutan tempat Aini dulu dikuburkan, terdengar suara gamelan lirih, seperti tabuhan dari dunia yang berbeda. Dan dari tengah-tengah gelap itu, muncul gerbang. Bukan gerbang biasa, tapi gerbang yang tak pernah ada di desa itu sebelumnya. Gerbang kayu tua dengan tulisan Arab Jawa kuno di atasnya. Pintu hisap jiwa. Tak ada yang melihat kapan gerbang itu berdiri.
Tapi seorang anak kecil yang tersesat di hutan menemukannya saat mencari kambing. Anak itu berlari pulang dan memberitahu orang tuanya. Tapi saat mereka datang, si anak hilang. Hanya suara lirihnya terdengar dari balik pepohonan. "Bu, Aini ngajarin aku ngaji. Suaranya indah, Bu." Bu Salamah mendengar kabar itu dan tahu Aini belum selesai. Malam itu, Bu Salamah pergi ke langgar, mengenakan mukena tua milik anaknya yang tertinggal. Ia duduk bersimpuh, membaca surah Yasin dengan linangan air mata. Tiba-tiba lampu semprong redup dan seluruh langgar dipenuhi aroma tanah basah. Seseorang masuk diam-diam dan duduk di belakang Bu Salamah. Langkahnya tak bersuara, tapi udara jadi dingin. "Aini?" bisik Bu Salamah tanpa menoleh. Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengeluarkan suara nafas berat, seperti tanah yang baru diangkat dari dalam kubur. Kemudian terdengar isakan kecil. "Mak, aku udah hafal surah Yasin sekarang." Bu Salamah menoleh dan melihat wajah anaknya. Wajah Aini masih sama, tapi pucat, penuh retakan tanah, dan matanya, mata yang telah menatap kematian. "Mak, aku nggak bisa pergi. Masih ada yang belum selesai." Gerbang itu semakin aktif malam itu. Dari baliknya, satu persatu muncul bayangan-bayangan. Wajah orang-orang yang sudah mati, yang pernah berbuat zalim, yang ikut serta menutup mata ketika kebenaran dikubur. Mereka semua berjalan dalam barisan, seperti arwah yang menuju penghakiman. Sementara itu, Ki Jarem, yang dikira telah mati, ternyata masih hidup. Ia bersembunyi di gua kecil di balik bukit, mencoba menyegel dirinya dengan ilmu-ilmu tua. Tapi malam itu, api dupa di altar membentuk wajah Aini. Dari wajah itu keluar suara, "Ilmumu bukan untuk menutup dosa, Ki, tapi kau pakai untuk menjual kebenaran." Dan dalam hitungan detik, tubuh Ki Jarem terangkat, melayang di udara, dan tulang-tulangnya patah satu persatu. Ia terhempas ke dinding gua dengan darah menyiprat, membentuk kaligrafi yang samar. Yang mengubur kebaikan akan dikubur oleh dosanya sendiri. Kembali ke desa, orang-orang yang dulu bersekongkol diam-diam pulang diam-diam. Mereka mencoba menenangkan hati, membawa kiai dan ustaz dari kota untuk menenangkan roh Aini. Tapi semua usaha itu gagal. Sebab Aini bukan hanya arwah. Ia kini bagian dari penjaga gerbang antara dunia dan hisab. Ia diberikan kuasa untuk membangunkan mereka yang tidur dalam kebisuan dosa. Dan malam itu, satu persatu para pelaku dikunjungi dalam mimpi mereka. Dalam mimpi itu, mereka semua berada dalam liang kubur sempit, penuh tanah dan ular, mendengar suara tangisan Aini dari atas. "Aku masih hidup saat kalian timbun. Aku masih berdoa. Aku masih menyebut nama Allah." Dan mereka semua terbangun sambil tercekik, dengan mulut penuh tanah dan mata membelalak. Tidak mati, tapi setengah gila. Gerbang itu masih berdiri. Setiap malam Jumat Kliwon, gerbang itu terbuka sedikit. Aini duduk di hadapannya, dengan mukena lusuh, memegang tasbih, dan menunggu. Siapapun yang pernah mengubur kebenaran, akan dipanggil satu-satu. Karena ini bukan kisah hantu. Ini kisah hisab dari perempuan suci yang dikubur hidup-hidup, dan menolak diam. 3 bulan berlalu sejak gerbang gaib itu muncul di hutan desa. Tapi kini, desa itu sudah bukan tempat biasa lagi. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara anak-anak bermain. Bahkan, tak ada suara adzan. Seolah waktu berhenti. Seolah surga tak lagi menyapa tempat itu. Warga sekitar mulai menyebutnya desa tanpa adzan. Seorang wartawan muda bernama Andra datang bersama tim dokumentasi. Mereka mendengar kabar tentang desa yang dikutuk dan ingin meliputnya demi konten viral. "Cerita ini bisa meledak," kata Andra penuh semangat. Ia bahkan menyewa drone dan alat perekam suhu gaib. Begitu mereka memasuki batas desa, kamera langsung mati satu persatu. Tidak ada sinyal, tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik daun. Hanya keheningan mutlak yang membuat dada mereka sesak seperti tenggelam di air. Tiba-tiba, Andra mendengar azan. Tapi bukan azan biasa. Suaranya pelan, lirih, dan terdengar dari dalam tanah.
Allah, Akbar. Andra menoleh ke teman-temannya. Mereka semua diam, wajah pucat, tangan gemetar. Salah satu dari mereka jatuh terduduk dan menangis. Suara itu, dari kubur, gumamnya. Itu bukan azan, itu rintihan. Mereka mencoba kabur, tapi tak bisa. Jalan keluar dari desa itu selalu berputar, kembali ke tempat yang sama. Pohon Kamboja tua, yang tumbuh di atas gundukan makam Aini. Dan di bawah pohon itu, tanahnya berdenyut, seperti ada jantung yang masih berdetak. Malam datang cepat, awan menutup bulan. Udara berubah pengap, seperti ada sesuatu yang menahan nafas seluruh alam. Andra dan timnya bersembunyi di rumah kosong. Mereka mulai membaca ayat kursi, tapi suara-suara dari luar tak bisa dibendung. Ada suara perempuan menangis, ada suara ngaji yang diputar terbalik, ada tawa kecil seperti anak-anak, namun bukan anak-anak. Dan di tengah semua suara itu, terdengar satu bisikan, "Kenapa kalian datang untuk meliput? Tapi tak ada yang datang waktu aku minta tolong." Lampu padam, pintu terbuka sendiri, kamera menyala otomatis, dan layar memperlihatkan rekaman langsung dari dalam tanah. Dalam layar, terlihat wajah Aini, pucat, mata hitam membiru, bibir pecah-pecah. Ia memandang lurus ke kamera, lalu berkata, "Sampaikan bahwa aku masih di sini. Aku belum selesai." Keesokan paginya, hanya satu kamera yang ditemukan oleh warga dari desa tetangga yang penasaran. Mereka menemukan alat itu di pinggir jalan masuk desa, menyala sendiri. Isinya hanya satu file video. Seorang wartawan duduk dalam kegelapan, menangis sambil membaca syahadat. Dan di belakangnya, berdiri perempuan bermukena putih dengan wajah hancur. Video itu bocor ke media sosial dan menjadi viral. Tapi anehnya, semua yang menonton video itu hingga selesai mengalami mimpi buruk yang sama malamnya. Dalam mimpi itu, mereka dikubur hidup-hidup sambil mendengar suara Aini mengaji dari atas tanah. Kini desa itu dikosongkan sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi tidak ada yang berani menyentuh makam Aini. Bahkan tidak ada yang berani memindahkan gerbang misterius itu. Setiap malam Jumat Kliwon, gerbang akan terbuka sedikit, dan aroma tanah basah bercampur kembang kembali menguar. Ada yang percaya, siapapun yang mendekati makam Aini tanpa niat yang tulus, akan ikut tertanam di sana, dalam tanah yang tak pernah tidur. Karena ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran yang menolak dilupakan. Tentang seorang wanita soleh yang tubuhnya dikubur, tapi rohnya menolak diam. 3 minggu setelah video viral tentang Desa Tanpa Adzan mengguncang jagat maya, sebuah paket misterius tiba di redaksi salah satu stasiun TV swasta nasional. Tanpa nama pengirim, hanya secari kertas kusam yang bertuliskan, "Untuk yang berani menyuarakan kebenaran." Buka hanya pada malam Jumat Kliwon. Editor yang menerimanya, Bayu, tertawa. "Marketing horor ala urban legend," katanya. Tapi tetap saja, rasa penasaran mengalahkan logika. Ia mengajak 2 temannya untuk membuka paket itu pada malam yang ditentukan. Di ruang editing, lampu diredupkan, kamera disiapkan. Mereka merekam demi konten. Siapa tahu bisa viral seperti video sebelumnya. Paket itu dibungkus kain kafan kotor. Begitu dibuka, aroma tanah dan bunga Kamboja langsung menyeruak. Di dalamnya ada kotak kayu kecil, hitam pekat seperti gosong. Saat dibuka, mereka terdiam. Isinya, sebuah mushaf Al-Quran lusuh yang separuhnya hancur terbakar. Namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri bukan itu. Di halaman tengah mushaf, diselipkan surat tulisan tangan, tinta merah yang mulai pudar. Tulisan itu goyah, seperti ditulis oleh tangan gemetar. Isinya, "Jika kalian membaca ini, maka ketahuilah, aku Aini binti Salamah. Aku tidak mati karena waktu. Aku tidak mati karena ajal. Tapi aku dikubur hidup-hidup oleh mereka yang takut pada suara kebenaran. Aku mendengar takbir saat tubuhku ditimbun tanah. Aku menyebut nama Allah sampai suaraku hilang. Aku berharap ada yang menarikku, tapi yang kutemukan hanya sepi dan gelap.
Satu-satunya yang menyelamatkanku bukan manusia, tapi cahaya dari surah Yasin yang dulu kusebut dalam tangis. Aku tidak ingin balas dendam, tapi aku ingin kebenaran diberi cahaya. Aku ingin semua yang memilih diam, tahu rasanya dikubur oleh kebisuan mereka sendiri. Jika surat ini sampai ke tanganmu, kau punya pilihan, bantu aku menyelesaikan amanah, atau ikut denganku menyaksikan hari hisab dimulai dari tanah yang pernah menyangkalku. Bayu menutup mushaf itu dengan tangan gemetar. Ruangan mendadak sunyi. Kamera yang merekam mati sendiri. Dan di layar monitor yang tak tersambung kemanapun, muncul wajah Aini. Ia tidak berbicara, tapi dari matanya mengalir darah. Besoknya, Bayu hilang. Teman-temannya ditemukan di ruang editing dalam keadaan linglung. Mereka hanya mengulang satu kalimat. Tanah itu hidup. Ia ingat, siapa yang pernah mengubur doa. Kisah Aini menyebar ke seluruh negeri. Tapi anehnya, setiap kali ada yang berusaha mengungkapnya lebih dalam, selalu ada kejadian aneh. Lampu studio meledak, file video rusak, narasumber tiba-tiba batal hadir karena sakit misterius. Sampai akhirnya muncul seorang ulama sepuh dari pesantren tua di daerah Banyumas. Namanya KH M. Ashum. Ia berkata, perempuan itu bukan lagi arwah. Ia telah jadi penjaga antara dua dunia. Ia menolak mati, karena manusia menolak hidup dalam kejujuran. KH M. Ashum mengumpulkan para santri dan kiai dari berbagai daerah untuk satu misi, menyucikan kembali tanah tempat Aini dikuburkan. Mereka akan membaca Al-Quran selama 40 hari 40 malam tanpa henti di depan makamnya, agar arwah yang teraniaya bisa beristirahat. Namun, malam pertama pembacaan tahlil belum sempat dimulai, satu persatu santri kerasukan. Dan semua yang kerasukan mengucapkan kalimat yang sama, dengan suara yang bukan suara mereka. Jangan kalian doakan aku, doakan yang menguburku. Gerbang gaib di hutan kembali terbuka malam itu. Dan dari dalamnya, bukan hanya Aini yang keluar, tapi ratusan wajah perempuan, dari zaman yang berbeda, dengan luka dan cerita yang serupa. Semua perempuan solehah yang pernah dibungkam, dikubur, dibakar, ditenggelamkan, dan dilupakan. Kini mereka berdiri bersama Aini. Karena ini bukan hanya tentang satu nyawa. Ini adalah hisab seluruh dosa umat yang pernah menutup mata atas kebenaran yang diteriakkan oleh perempuan-perempuan yang suci, namun dibungkam oleh zaman. Keesokan paginya, desa itu sudah berubah menjadi hutan lagi. Rumah-rumah kosong, tanah-tanah yang dulunya subur kini tandus, dan tidak ada lagi jejak langkah manusia yang tersisa. Semua yang berani datang mencari kebenaran kini hilang tanpa jejak. Bahkan mereka yang berada di luar desa yang mendengar tentang kejadian itu mulai merasakan ketegangan yang sama. Di setiap tempat, mereka merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi, seperti bayangan yang tak pernah lenyap. Di dalam tubuh mereka, ada perasaan tak nyaman yang semakin menguatkan dugaan bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat sedang terjadi. Dan di dalam hutan, gerbang itu tetap terbuka. Tidak ada suara lagi yang terdengar selain desiran angin dan gemerisik daun. Tetapi entah mengapa, udara terasa begitu berat. Seolah ada kehadiran yang tak terlihat, yang mengawasi setiap langkah yang diambil oleh mereka yang berani mendekat. Andra, si wartawan yang terlibat dalam dokumentasi video viral itu, kembali ke desa. Penuh rasa penasaran dan perasaan bersalah. Ia merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Di tengah malam yang sunyi, ia masuk ke hutan bersama rekannya, Miko. Ini benar-benar gila, kata Miko dengan suara gemetar, menatap gerbang yang kini semakin jelas dan nyata. Tapi, Andra, kita harus tahu kenapa ini bisa terjadi. Kita harus mengungkapnya. Andra mengangguk. Ia tahu, tak ada jalan mundur lagi. Mereka harus menemui Aini, atau setidaknya, menghadapi apa yang telah terjadi pada desa ini. Miko menyalakan lampu senter, dan keduanya melangkah maju, mengikuti jejak yang terhapus oleh waktu. Gerbang kayu tua yang sudah lama usang itu tampak lebih terang saat mereka mendekat. Terlihat ada cahaya samar dari dalamnya, dan di balik cahaya itu, bayangan seorang perempuan duduk di atas batu, memegang tasbih.
Andra menelan ludah. "Aini," bisiknya, hampir tak percaya. Aini menatapnya dengan tatapan kosong. Namun dalam tatapan itu ada kesedihan yang begitu dalam. "Kau datang juga. Kau datang untuk menyelesaikan." Suara Aini lembut, namun penuh amarah. "Atau hanya untuk menambah dosa lagi?" "Tidak, Aini. Kami datang untuk membantu," jawab Andra. Tubuhnya gemetar. "Kami ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa semua ini terjadi?" Aini diam, matanya beralih ke tanah yang sudah lama ia tinggalkan. "Kalian semua datang setelah semuanya terlambat. Kebenaran itu tidak pernah ada di dunia yang kalian huni. Kalian hanya melihat dunia dari sisi yang salah. Aku dikubur hidup-hidup karena kebenaran. Karena aku tidak mau diam. Tapi bukan aku yang kalian kubur. Kalian mengubur diri kalian sendiri." Andra menggigil. "Bagaimana kami bisa mengubahnya? Apa yang harus kami lakukan?" Aini menarik nafas dalam-dalam. "Hanya ada satu cara. Kalian harus membuka gerbang ini sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali mereka yang sudah benar-benar siap menerima kebenaran yang lebih besar dari apapun." Gerbang itu mulai bergetar, dan Aini berdiri. "Kalian harus siap untuk melihat dunia yang sesungguhnya. Dunia tempat segala kebohongan akan terbongkar. Tanpa kedamaian, hanya kebenaran yang menggetarkan." Andra menatapnya dengan mata yang penuh rasa takut dan kebingungan. "Apa yang akan kami temui di sana, Aini?" "Akan kalian temui semuanya," jawab Aini. Suaranya semakin lirih. "Kebenaran yang kalian kubur bersama kematian. Kebenaran yang selama ini kalian hindari. Dunia kalian akan terungkap, tanpa lagi bisa bersembunyi di balik kepalsuan." Lalu, Aini berjalan maju dan menutup matanya. Begitu ia menyentuh gerbang, cahaya dari dalam menyatu dengan tubuhnya. Dan dalam sekejap, seluruh dunia berubah. Andra dan Miko terperangkap dalam pusaran waktu dan ruang yang seolah melanggar hukum alam. Mereka tak lagi berada di dunia yang mereka kenal. Mereka berada di suatu tempat yang jauh lebih gelap, lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. Di hadapan mereka, berdiri lautan jiwa-jiwa yang terlupakan, wajah-wajah yang pernah mengubur kebenaran, wajah-wajah yang kini menjadi hantu yang memohon untuk dibebaskan. Sebelum mereka bisa berkata apa-apa, suara Aini terdengar. "Ini adalah gerbang terakhir. Setelah ini, tidak ada yang kembali. Ini bukan hanya tentang aku atau kalian. Ini adalah tentang dunia yang kalian hancurkan dengan kebohongan." Gerbang itu menutup perlahan. Mereka masih berdiri, terperangkap dalam keheningan, terbelah antara dunia nyata dan dunia kebenaran. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan mundur. Gerbang itu telah terbuka, dan kebenaran yang terkubur kini tak bisa lagi disembunyikan. Aini dan semua jiwa yang terkubur bersamanya akhirnya bebas, dan dunia akan menghadapi pembalasan dari kebohongan yang telah dipupuk bertahun-tahun. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.